dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Berita menghebohkan, hanya agar sampai di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, 3 warga Indonesia nekat tanpa visa haji, tanpa pengamanan, tanpa perlindungan dan sebagainya, berangkat ke Mekah melalui gurun pasir. Akhirnya ditemukan oleh aparat, 1 dalam keadaan meninggal, 2 dalam keadaan kehausan. Pertanyaannya, apakah ini karena masa tunggu haji yang sangat lama atau karena biaya yang sangat tinggi? Dan apakah naik haji dengan cara ilegal tetap dianggap sebagai naik haji yang sah? Inilah Hot Room, nekat berhaji tanpa visa haji. Baru-baru ini muncul kabar duka mengenai seorang warga negara Indonesia yang meninggal dunia saat berusaha menunaikan ibadah haji secara ilegal melalui jalur gurun pasir. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah mengungkapkan ada 3 WNI yang mencoba berhaji menggunakan visa ziarah multiple dan mencoba masuk ke Mekah tanpa dokumen haji resmi dengan penumpang haji gelap. Bahkan 1 WNI berinisial SM terkonfirmasi meninggal dunia. Ibadah haji yang menjadi impian banyak orang, namun antreannya yang panjang membuat sebagian masyarakat nekat mencari jalan pintas dengan berhaji tanpa visa resmi. Pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mengantisipasi munculnya jemaah haji ilegal sejak jauh-jauh hari. Sejak April 2025, Arab Saudi resmi menghentikan penerbitan visa umroh dan kunjungan bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku hingga pertengahan Juni 2025, seiring persiapan puncak musim haji. Mengapa haji ilegal masih ada, bahkan terus meningkat? Mengapa ibadah yang seharusnya menjadi puncak keikhlasan justru dijalani dengan jalan tikus yang penuh rekayasa? Kalau Hotman, apapun keadaannya, dalam kondisi apapun, 3 kali sehari minum kopi luwak hitam premium, tapi tanpa gula, membuat daya ingat selalu segar. Membuat Hotman tetap bekerja puluhan jam sehari. Dan yang paling utama, daya ingat tetap segar, tidak amnesia. Itulah gunanya kopi luwak hitam premium. Memang ini kesukaan Hotman Paris. Ingat ya, tanpa gula. Oke, Bapak Fikri, Bapak Abidin Fikri, ya, yang sekarang lagi di Tanah Suci. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini besok lagi apa ini? Hari Lebarannya hari Jumat, Pak, ya? Bapak Ya, di kita Tanah Suci atau di mana nih? besok mulai. Halo? Besok Halo? Bapak sekarang posisi di mana? Dengar Pak Hotman. Pas saya posisi masih di Makkah ini, memonitor keberangkatan jamaah haji kita untuk bergerak ke Arafah. Jadi mulai hari ini sampai besok itu akan bergerak ke Arafah. Oke, mengenai kasus yang heboh, 3 warga Indonesia memasuki Mekah melalui gurun pasir, ya, bagaimana keadaan sekarang ini dan kasus posisinya bagaimana, Pak? Ya, sekarang berdasarkan keterangan resmi dari KJRI Jeddah, 1 orang meninggal dunia atas nama SM, inisial SM, dosen dari Pamekasan Madura. Ketiga dengan 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit
Arab Saudi berinisial J dan S. Dan ini salah satu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia sejak dari awal. Komisi 8 DPR RI dan beserta pemerintah Indonesia dalam ini Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji sudah menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia kalau ingin berjamaah haji itu dengan visa resmi, yaitu visa haji. Dan itu sudah kami wanti-wanti sejak dalam rapat kerja di DPR. Tetapi patut kita sesalkan dan kami menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya warga negara Indonesia yang gigih ya ingin beribadah haji tapi dengan melalui jalur yang ilegal atau tidak resmi karena menggunakan visa multiple. Jadi patut diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa sekarang ini pemerintah Arab Saudi per tanggal 1 Juni 2025 sudah memulangkan dan sebanyak 269.678 orang dari 14 negara yang memasuki wilayah Arab Saudi yang ingin beribadah tanpa izin resmi dan dikembalikan dan dideportasi. Sedangkan untuk Indonesia itu sudah dilakukan ya pencegahan di bandara-bandara yang menggunakan visa non haji. Dan pemerintah Arab Saudi seperti diketahui bahwa warga negara Indonesia 3 orang yang mencoba berhaji melalui visa multiple dan menyewa supir ya dengan taksi untuk menuju ke Mekah, kemudian supirnya itu adalah supir ilegal juga dan meninggalkan warga negara Indonesia dan supirnya kabur karena takut diketahui oleh pemerintah otoritas Arab Saudi akan ditangkap. Dan ini saudara kita yang terdampar di sekitar 20 km dari kota Mekah, yaitu di Jamal, ada sebuah gurun pasir di wilayah Al-Jumum. Itu mereka ditinggal di situ dan diketahui oleh drone dari Arab Saudi. Memang sekarang penanganannya di Arab Saudi melalui drone untuk mendeteksi jamaah-jamaah haji yang ilegal. Seperti diketahui pada saat mau berangkat itu kan selalu kita pakai biometrik ya dari mata ya dan semuanya, dan itu masuk semua dalam skema nusuk ya sebagai cara untuk mendeteksi apakah jamaah haji yang atau orang dari negara manapun ke Arab Saudi itu dengan menggunakan jalur resmi. Saya kira kartu nusuk yang semacam ini, Pak Hotman, ini adalah kartu nusuk yang tertera semua nama kita, paspor kita, kemudian identitas yang menyertai dari syarat-syarat dari haji, Pak. Apakah kejadian begitu, apakah kejadian mau masuk kota Mekah secara ilegal ini pertama kali bagi warga Indonesia atau bagaimana? Dan bagaimana pengawasan selanjutnya? Saya kira ini adalah pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menuju visi 2030 dari MBS. Karena 2030 diperkirakan jamaah haji seluruh dunia yang sekarang masih berkisar antara 2,3 sampai 2,7 juta akan melonjak menjadi sekitar 6 juta, bahkan sampai 10 juta di tahun-tahun berikutnya setelah 2030. Oleh karena itu, otoritas Arab Saudi sekarang ini sangat ketat dalam menerbitkan visa haji, karena biasanya ada juga yang mencoba masuk ke wilayah Arab Saudi pada saat musim haji dengan visa yang non haji. Ya, seperti diketahui saudara kita yang mengalami musibah itu melakukan dengan visa multiple. Multiple itu adalah bisa visa turis, bisa ziarah maupun visa pekerja. Dan ini yang tidak dibolehkan oleh otoritas Arab Saudi. Pak, 3 orang ini pada Pak, musim haji, 3 orang ini memang khusus datang untuk naik haji ilegal atau memang kebetulan ada di Arab Saudi atau memang dari Indonesia niatnya begitu dan bahkan ada salah seorang dosen begitu. Betul. Nah, keterangan yang resmi dari KJRI bahwa memang pada saat musim haji itu semua yang ingin masuk ke dalam wilayah
Mekah dan itu harus melalui visa haji. Apapun dengan argumen turis, ziarah dan pekerja itu tidak diperbolehkan. Maksudnya Tidak diperbolehkan tiga orang ini masuk memang, wilayah Mekah. tiga orang ini memang niatnya dari Indonesia memang untuk naik haji ilegal atau bagaimana? Memang dari Indonesia tekadnya begitu atau bagaimana? Kalau soal niat, saya tidak bisa mengkonfirmasi Pak Hotman. Yang jelas secara administrasi otoritas Arab Saudi yang tidak pakai visa haji ya tidak boleh masuk gitu. Oh, jadi begitu kalau ya. yang bersangkutan kan kita tidak bisa mengkonfirmasi niat warga negara Indonesia itu. Terima kasih Pak. Lanjut dulu kepada Pak Marsudi ya. Pertanyaannya begini Pak. Misalkan 3 orang haji ilegal tersebut, artinya ilegal tanpa visa tersebut, akhirnya lolos ke Mekah, lolos nih ya, dan berhasil bergabung dengan para jemaah yang di sana. Apakah haji mereka itu sah? Secara agama itu sah nggak? Dalam konteks untuk melaksanakan haji Ya, yang tidak memakai visa resmi haji, ya, sesungguhnya itu adalah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya awal. Jadi intinya begitu. dari secara agama. Dari awal memang al hukmu yaduru ma'ailatih, hukum itu bisa berubah. Ya. Kalau dulu kan orang berangkat dari zaman saya kecil, orang tua berangkat dari bulan Ramadan, itu kan masih biasa karena masih orang haji sedikit. Ya, Tapi kemudian makin banyak pemerintah Saudi ingin menertibkan agar semua itu bisa berjalan dengan baik. ya, Nah, ketika ditertibkan sampai tahun 2024 yang kemarin, itu Menteri Urusan Haji dari Saudi, KSA, itu sudah mengumumkan bahwa ke depan dari mulai tahun 2024 kemarin itu akan ditertibkan untuk tidak ada orang haji memakai visa lainnya. ya. Nah, pertanyaannya, apakah sah Secara agama. secara agama? Ya. Secara Kalau dia lolos gitu. Kalau dia lolos, Ya. secara hukum agamanya sah. Oke. Karena bahwa haji itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Ya. Syaratnya misalnya ada Islam. Kalau bukan Islam, ya nggak wajib kan? Ya. Syarat, ada baligh, ada akal, ada huriyah, ada wujuduz zat, ada watakliyatut thorik, ada imkanul masir. Ya. Lah itu syarat. Ya. Lah adapun untuk rukun itu sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan itu tidak sah. Ya. Nah, rukun yaitu ada ikhram, ada wukuf di Arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada halqu wa taksir, motong rambut, wa tartib. Lah itu arkan. Lah wajibnya haji itu antara orang-orang yang haji kalau sudah syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, wajibnya haji itu ada 6, yaitu ada kaunul ihram minal miqat, ihram dari miqat, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian ngelempar jumroh akobah, ngelempar jumroh yang 3 yaitu di hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dan mabit di Mina pada ayam tasyrik. Nah, ketika ini terpenuhi maka sah. Tapi sekarang pertanyaannya, jika itu tidak memakai visa haji, lalu bagaimana hukumnya? Kita akan jawab nanti sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room, Pak Ade. Apa penyebab sampai nekat begitu
melalui gurun pasir untuk sampai di tanah suci? Apa karena memang waktu nunggu terlalu lama atau biaya atau apa ya, pengamat menurut Bapak? Ya, karena kejadiannya bukan hanya haji tahun ini. Oh ya? Gagal berangkat haji itu ya setiap tahun ada. Ya. Lewat Puroda ini, Mujamalah ini selalu terjadi setiap tahun. Setiap tahun Setiap begitu? tahun. Hanya sekarang pada puncaknya jadi korban jiwa. Oke. Karena melalui gurun. Ya. Ini paling tidak ada 5 alasan yang saya amati. Yang pertama memang ada keterbatasan kuota. Ya. Sehingga ada jamaah haji yang mencari alternatif lain. Ya. Untuk bisa berangkat, memotong jalur kuota yang resmi. Ya. Karena antri sekarang sudah sampai 5,5 juta orang Ya. antrinya. Yang kedua memang kurang pengetahuan tentang haji, tentang mekanismenya, prosedurnya, tidak paham betul aturan resmi tentang perhajian. Walaupun dia dosen tadi. Ya, walaupun dia dosen. Ya. Ya, kategori tadi. Ya. Yang ketiga adalah jaringan promosi yang sangat kuat Ya. dari para travel, di mana dengan billboard yang besar itu, Ya. Anda punya uang hari ini, bayar ini, bisa berangkat tahun ini. Ini juga menjadi pemicu Ya. orang mencari alternatif segera untuk bisa berangkat dengan Ya. berapapun harganya. Ya. Ya. Yang keempat adalah kurangnya pengawasan. Ya. Karena pintu masuk itu bolehlah di Bandara Soekarno-Hatta kita lolos. Ya. Karena kita sudah bebas visa dari Singapura, dari Malaysia, Ya. sehingga orang bisa berangkat dari sana. Ya. Nah, ini tingkat koordinasi pengawasan lemah. Ya. Sehingga orang bisa berangkat bukan dari Soekarno-Hatta tapi di luar yang bebas visa termasuk di Ya. Malaysia. Kemudian yang kelima adalah kurangnya kesadaran hukum. Ya. Ini juga penting karena kalau masyarakat sadar bahwa konsekuensi dari berangkat ilegal itu adalah deportasi, Ya. penahanan, Ya. kemudian juga adalah larangan masuk Arab Saudi, luar Ya. biasa, dan denda luar biasa. Nah, ini yang seperti ini belum sampai kepada masyarakat secara utuh. Ya. Nah, ketergiuran masyarakat dengan haji yang pintas ini terus terjadi. Ya. Nah, ini saya kira perlu ada edukasi yang masif. Ya. Kalau perlu ya, kalau ini terus dikaji, didalami bahwa haji model seperti ini menyisakan terus masalah, maka harus diundangkan. Kalau tidak, ya pemerintah harus tegas. Tapi tidak boleh. Untuk situasi sekarang ini sudah hampir pasti gagal ya? Gagal. Sudah Pasti tidak, gagal. udah close. Udah Ya. nggak bisa. Untuk sekarang sudah harus dinikmati. Begitu ya? Pulangkan ya pulangkan semuanya. Karena ketatnya Arab Saudi dalam, tadi betul Pak, Ya. visi haji 2030 Arab Saudi adalah membenahi secara keseluruhan tentang Ya. tamu-tamu yang datang, proses digitalisasi. Ya. Digital ini menjadi penting. Ya. Nah, kalau kita ketinggalan Indonesia dengan sistem digital, Ya. maka korban akan semakin banyak. Tidak Begitu. paham dan sebagainya. Bagaimana karena hari pertama saja kita nusuk, luar biasa. Masuk Masjidil Haram harus punya aplikasi, kita tidak bisa menggunakan. Ini adalah satu kegagapan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti alur Arab Saudi, kita ketinggalan. Terima kasih. Pak Mustol ya. Orang menjual hartanya hanya agar bisa naik haji. Menurut Bapak apakah itu memang simbol status atau bagaimana? Ada buku yang ditulis oleh sejarawan Prancis namanya Lambert Lior. Ya. Itu haji di masa silam, Bang Ya. Hotman. Itu bercerita dari zamannya perjalanan hajinya Hang Tuah, Laksamana Hang Tuah. Ya. Berarti 1400 ya, Ya. tahun 1400-an. Sampai dengan pra kemerdekaan, sampai dengan pasca kemerdekaan, sampai dengan era Orde Baru. Ya. Nah, di situ sebetulnya kita melihat bahwa pengorbanan orang berangkat haji pada tahun sekarang sebetulnya dibanding dengan masa lalu yang menggunakan kapal begitu ya. Berbulan-bulan ya? Bahkan 1 tahun. 1 tahun agar 1 tahun nyampe. bisa lebih. Di sana ketemu perampok, di sana ketemu badai, ketemu Ya. bajak laut dan seterusnya. Dan bahkan ketika orang berpisah, pamit untuk berhaji itu sebetulnya cuma 2 kemungkinan. Dia pulang lagi ke rumahnya atau kemudian pulang cuma namanya. Ya. Nah, makanya ada beberapa daerah yang sampai dengan hari ini menempatkan posisi orang yang sudah berhaji itu di posisi strata yang berbeda. Oke. Ini kultural tidak bisa kita tolak karena memang Maksudnya status lebih tinggi betul. status misalnya duduknya di depan. Kalau Ya. misalnya sholat itu safnya di depan, Ya. begitu ya. Kira-kira seperti itu, Bang. Nah, ini yang kemudian menjadikan salah satu tadi selain yang disampaikan oleh Kang Ade itu menjadi magnet. Ya. Belum lagi soal tadi kalau tidak menjadi jaminan bahwa kemudian soal haji, Bang Hotman. Ya. Itu kemudian orang berpikir rasional meskipun pendidikannya tinggi. Ya. Kenapa?
Karena selain daya tarik seperti itu juga ada faktor yang namanya keimanan. Ya. Karena ini adalah orang yang Muslim yang sempurna itu adalah orang yang berhaji, kira-kira begitu ya. Dan orang yang berhaji itu ketika hajinya mabrur, balasannya cuma satu, cuma surga. Nah, ini yang kemudian menjadi orang kadang-kala mengesampingkan rasionalitas. Lebih menonjol alasan surga atau alasan status? Spiritual. Karena haji tidak bisa cuma dianggap sebagai kalkulasi ekonomi, biaya mahal, bayar mahal dan seterusnya. Masalah jual sawah dan tapi ada yang namanya panggilan. Panggilan ini yang disebut dulu cerita dalam Al-Quran itu ada cerita Nabi Ibrahim kemudian untuk memanggil masyarakat dunia untuk datang berhaji. Pada waktu itu kan mustahil. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri dalam satu kisah itu dia merasa heran kok ada perintah dari Tuhan seperti ini. Tapi akhirnya dijalankan dan sampai hari ini. Jadi proses orang berhaji itu kan syariatnya Nabi Ibrahim yang kemudian sampai sekarang dilestarikan oleh Nabi Muhammad sampai dengan hari ini. Jadi pengorbanan apa segala macam itu tadi. Contoh teman saya itu dokter, Bang Hotman. Dokter dia gelar S3. S3 hukum Islam. Nah, saya bilang bahwa dia konsultasi ke saya bagaimana peluang haji hari ini menggunakan haji yang tidak menggunakan izin. Saya bilang resikonya sangat tinggi. Tapi apa yang dia jawabnya? Saya sudah berpikir dan saya sudah istikharah segala macam begitu ya. Saya meyakini bahwa ini panggilan. Hanya dia pergi. Saya nggak tahu hari ini. Berhasil? Dan berhasil tapi menggunakan jalur. Jadi modelnya begini Bang Hotman. Kalau kemarin kan Pak Presiden Prabowo itu di awal pemberangkatan haji itu kan meresmikan gate untuk haji, untuk umroh. Nah orang kalau hajinya benar, hajinya resmi, punya visa dan seterusnya, itu menggunakan gate itu. Nah tapi kalau dia hajinya itu ilegal, visanya bukan visa haji, dia pasti jalannya itu juga tidak berseragam, kopernya juga di kamuflase dan pasti menggunakan bandara transit, tidak langsung direct flight. Di sananya gitu, di Mekahnya bisa masuk dia? Belum tentu, jadi biasanya... teman Bapak yang dokter itu? Saya belum dapat kabar karena sekarang sudah apa namanya sulit dikontak. Jangan-jangan di gurun pasir sekarang? Bisa jadi. Tapi mudah-mudahan selamat Bang Hotman. Itu kan teman saya soalnya. Nah karena itu ini sebetulnya edukasi ini saya kira. Dan kita hari ini juga patut mengapresiasi kepada kinerja imigrasi Bang Hotman. Ada 121 calon jamaah haji yang non visa haji itu digagalkan atau ditunda. Oke, itu dulu Pak. Ya, masih banyak pertanyaan nih tentang dosa dan hajinya sah atau tidak. Saya belum puas nih. Bapak tadi mengatakan secara agama, walaupun dia ilegal kedatangan itu tetap sah. Dalam konteks pelaksanaan. Tetap dia haji yang sah. Bisa memakai gelar haji. Haji Ali sah. Tapi Bapak bilang tadi dosa. Kalau dosa berarti nggak sah dong. Sebentar. Dalam pelaksanaannya. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah setempat. Berarti soal hukum manusia. Ya hukum manusia pun hukum Tuhan ini yang dilanggar. Karena dalam konteks ini kita harus mentaati Allah, taat pada perintah Allah, wa atiur rasul, taat pada perintah Rasul. Nah, ini yang ketiga, wa ulil amri, dan pemerintah. Nah, pemerintah Saudi sudah membuat aturan agar semua jamaah haji jangan sampai membuat masalah pada dirinya sendiri dan juga jangan sampai membuat masalah dengan orang lain. Oke, pertanyaan belum terjawab. Namanya aturan kan, kalau ada lolos yang melanggar. Ini kalau ada lolos, ibaratnya 3 orang tadi itu lolos sampai ke tanah suci. Pertanyaannya, sah sebagai haji? Sah, itu tapi jawabannya. Berdosa. Apa? Tapi berdosa. Tapi sah sebagai haji. Pulang ke Jakarta resmi di acara-acara sudah Haji Hotman Paris gitu. Benar ya? Tapi berdosa karena dia against the law. Law, Bapak tadi bilang, ini kan law-nya manusia. Ya tidak, ini law juga dari Tuhan juga, dari Allah. Pasti orang akan memilih sah sebagai haji, nggak apa-apa dan melanggar hukum manusia. Temu lagi di Hot Room.
dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Tadi Pak Marsudi bilang mencegah diabetes tapi tetap makan nasi. Begitu ya. Kalau kopi nggak usah takut, asal kamu jangan campur gula. Minumlah kopi 3 kali sehari, tapi jangan campur gula, tidak ada resikonya. Apalagi kalau kopinya adalah kopi luwak hitam premium, kesayangan Hotman Paris sudah puluhan tahun. Inilah dia. Pak Abidin, halo? Ya, halo. Keadaan warga kita sekarang udah bagaimana? Katanya sudah berapa banyak yang meninggal? Ya, saya datanya masih bisa harus dikonfirmasi terus, tapi paling tidak saya menyampaikan ini saya masih belum berani merilis itu. Tapi ada yang bilang Kenapa? sudah Karena di atas 100 ya? Sudah di atas 100 orang warga kita yang meninggal di Tanah Suci. Ya, Begitu kurang ya? lebih begitu, Pak. Ya, kita kan cukup ya karena kesehatan dan juga lansia begitu ya. Begitu ya? Ya, ini Gimana Pak? Menurut data Bapak berapa orang yang sudah meninggal? Jadi kalau melihat Kita tunggu saja data yang resmi dari meninggal ini itu, Pak Bang. Hotman, dari otoritas kita. Ya, sebentar. Dari kan ada Kapus Kesehatan kita. Ya, gimana Pak? Jadi semenjak prosesi haji beberapa tahun terakhir itu Bang, Ya. itu Bang Haji Hotman itu itu awalnya itu yang tertinggi itu 2015, yaitu Ya. di angka sekitar 600-an Orang Indonesia orang meninggal. Indonesia. Kemudian naik di tahun 2024 itu sekitar 2023 itu sekitar 816. 800 Tapi begini, kalau melihat angka-angka begini Bang, itu kita tidak mesti a priori. Ya. Kenapa? Ada banyak faktor. Pertama dia lansia, kemudian punya penyakit bawaan. Karena Ya. waktu itu pengetatan terkait dengan syarat kesehatan itu belum begitu ketat. Ya, Kemudian ada cuaca ekstrim. ya. Dan ada satu hal sebetulnya yang ini kemudian agak keliru dipahami. Nanti Pak Kiai Marsudi bisa menanggapi, misalnya bahwa ada kebanggaan sebagian orang justru ingin meninggal di Tanah Suci Bang. Oh gitu. Nah ini yang kemudian menjadi... Jadi sekarang yang untuk Lebaran ini, menjelang Lebaran Haji bulan ini, sudah berapa orang Indonesia meninggal data sementara? Informasi yang saya terima dari teman-teman itu sekitar di atas 100, sekitar 120. Dan angka 120. ini saya kira berpotensi naik. Ya. Kenapa? Karena cuaca ekstrim dan kemudian memang lansianya juga banyak. Itu jumlah total apa? Total kita saja. Ya, berangkat berapa orang? Kalau yang berangkat kan 221.000. 221.000. Dan tahun lalu untuk total yang kemudian meninggal itu tahun 2024 itu yang dirilis oleh pemerintah Saudi itu 1.200 dari seluruh dunia. Seluruh dunia tahun lalu yang meninggal. Maka ini memang menjadi concernnya pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki situasi perhajian. Salah satunya tadi Oke, razia dan Pak, lain-lain. lagi-lagi Pak Marsudi, kalau soal dosa dan masuk surga mau tanya ke Bapak. Apakah benar kalau meninggal di Tanah Suci, ya secara agama diyakini lebih cepat masuk surga atau lebih, apa kelebihannya? Jadi kan bahwa haji itu sebuah perjuangan yang tidak hanya berjuang otot saja, tapi seluruh usaha, seluruh power dikeluarkan semua, seluruh energi, dari energi ekonominya, kesehatannya, dan juga ilmunya. Haji nggak punya ilmu ya nggak bisa melaksanakan bagaimana cara melaksanakan haji kan. Nah, yang demikian karena sesuatu yang sangat berat sekali dari zaman dulu, sekarang sudah mulai mudah, maka jikapun mati di sana, meninggal di sana, itu sudah sesuatu yang ikhlas semua. Karenanya itu yang disampaikan beliau tadi, mau berangkat saja ini, mau berangkat haji dari zaman dulu itu udah pasrah diri. Kita diambil oleh Allah di sana, ya sudah pasrah diri. Keluarganya pun itu sudah menerima dengan legowo. Iya, karena itu inti daripada atau rukun Islam yang kelima. Yang mempunyai nilai yang sangat tinggi
Dan begitu ada kepercayaan kalau meninggalnya ketika waktu haji atau di tempat haram itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya. Begitulah Oke. kira-kira. Apa kalau Pak Ade gimana? Apakah Bapak memang berharap meninggal di tanah suci? Pertanyaannya luar biasa nih Bang. Ya, memang kita harus aplikasikan langsung dalam kehidupan. Ya, Gimana tentunya kira-kira? kalau sudah kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji, di mana bukan hanya badannya, tapi juga maliyah, harta dan badan. Bahkan saya baca buku dari seorang penulis buku tentang haji, Ali Syariati mengatakan bahwa haji itu laksana peragaan kematian. Peragaan kematian, artinya apa tuh? Dari mulai Mekah, kemudian ke Arafah, kembali ke Mekah. Ka'bah maksudnya. Itu ada sebuah peragaan karena sudah dibalut dengan 2 helai kain. Persiapan maksudnya. Persiapan. Jadi sudah memperagakan di dunia adalah proses kematian. Apa tandanya? Artinya bahwa orang yang berhaji itu harus ingat bahwa Anda akan mati. Oke. Gitu loh. Akan mati seperti inilah bungkusnya. Inilah pakaiannya. Jadi tidak boleh dibawa lagi keduniawian, termasuk kesombongan, keriaan. Harus ikhlas semuanya. Ini Bang, ikhlas semuanya. harus ikhlas. Semata-mata karena Allah, harta yang dikeluarkan karena Allah semua, ini ibadah. Maka tanggalkan semuanya, yang ada adalah manusia yang lemah, yang dhaif. Tinggalkan semuanya? Iya, tinggalkan semuanya. Termasuk jabatan, kedudukan. Hanya semata-mata ibadah karena Allah. Aduh, ngeri ya? Saya diminta login, gimana nanti Lamborghini saya? Ketemu lagi di Hotmap, Pak. Ketemu lagi di... Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Ini sesi terakhir, jadi hanya ada waktu 1 menit untuk setiap narsum. Pak Marsudi, apa pesan Bapak kepada warga Indonesia yang memang niatnya belum bisa naik haji gara-gara antrian? Apakah jangan sampai menempuh jalur ilegal atau bagaimana? Bagi segenap umat Islam di dunia termasuk di Indonesia, bahwa melaksanakan ibadah haji adalah istitoah, kemampuan, baik kemampuan dirinya atau kemampuan negara Saudi itu sendiri. Nah, negara Saudi itu sudah menentukan agar jangan sampai orang yang haji itu membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. La dororo wala diror. Maka dibuatlah aturan-aturannya. Ikuti aturan itu semua. Dan itu sudah nggak mungkin diterobos. Ya karena ini orang makin tambah, peminat hajinya makin tambah, artinya ekonomi juga makin bagus ke depan di seluruh negara. Jadi nasihat Bapak jangan lagi haji ilegal. Lagi melaksanakan yang bertentangan dengan hukum setempat di Saudi atau di Indonesia. Terima kasih. Karena betapapun sah, tapi itu bisa dosa kalau melanggarnya. Terima kasih Pak. Berlian kita rupanya sama. Pak Abidin, apa saran Bapak kepada warga Indonesia agar jangan lagi mengulangi perbuatan yang sama, masuk ke Mekah melalui gurun pasir secara ilegal? 1 menit Pak. Yang pertama kepada penyedia layanan haji ya, travel tolong jelaskan sebaik-baiknya kepada warga negara Indonesia yang ingin berhaji melalui jalur resmi, dan harus terus berkomunikasi dengan otoritas resmi kita, Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji. Dan insya Allah dengan komunikasi yang baik dengan Arab Saudi, kita akan upayakan kota haji kita bertambah dari setiap tahun ke tahun. Karena dengan daftar tunggu yang sangat panjang di Indonesia, caranya kita harus upayakan kota haji kita harus terus ditingkatkan, dan itu kita harus berkomunikasi dengan baik dengan kerajaan Arab Saudi. Saya kira itu Pak Hotman. Jangan coba-coba lagi masuk melalui gurun pasir. Begitu ya? Ya, jangan sampai lagi. Walaupun Pak Hotman itu berdasarkan undang-undang dasar kita harus dilindungi. Melindungi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Ya. Pakailah dengan jalur. Sukses melaksanakan ibadah haji, dan kami tunggu senyum selamat sampai di tanah air Pak.
Terima kasih Pak Abidin. Terima kasih Pak Ade, Hotman. Salam Hotman. apa Assalamualaikum saran warahmatullahi Bapak wabarakatuh. kepada warga Indonesia kaitannya dengan melaksanakan ibadah haji? 1 menit. Yang pertama adalah jadikan ini pembelajaran. Pembelajaran yang tidak boleh diulang-ulang terus. Ya. Untuk itu kepada seluruh jamaah haji, calon jamaah haji yang sudah terdaftar maupun yang belum, Ya. Sabar karena menunggu itu jauh lebih baik daripada menggunakan cara-cara yang tidak Jangan baik. sampai meninggal di gurun pasir gitu. Ya, salah satunya itu. Untuk itu cari informasi yang sebaik-baiknya. Ya. Gunakan kalaupun pakai travel, maka travel yang terpercaya dan itu juga harus diberikan edukasi. Ya. Jadi jangan sampai juga ada kena tipu lagi, korban lagi. Karena banyak orang yang berangkat tertipu lagi karena biayanya keluar walaupun mahal, sangat mahal biayanya. Untuk itu hati-hati dan yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana ilmu manasik hajinya diperdalam sebelum berangkat sehingga paham betul. Diperdalam ilmunya. Iya, diperdalam ilmu. Mustoilah. Ya. Bagaimana? Apa saran Bapak terakhir dan bagaimana dengan himbauan Anda kepada keluarga-keluarga yang menunggu keluarganya pulang selamat ke tanah air dari tanah suci? Jadi kalau saya tidak lari ke situ Bang, tapi begini, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan apa? Saatnya sekarang itu adalah law enforcement Bang. Kita Yaitu? harus bisa meniru, menduplikasi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Apa itu? Jadi bukan saja law enforcement terhadap jamaah ilegal, tapi juga sponsornya. Bahkan kalau di Arab Saudi itu, kalau ketahuan bahwa jamaah haji ilegal pakai taksi, taksinya disita. Ya. Nah ini yang kemudian perlu kita pertegas dan sekarang sudah bagus. Imigrasi mencegah ratusan jamaah ilegal, Polres Bandara juga melakukan hal yang sama. Dan karena masalah haji itu tidak bisa ditangani oleh Kementerian Agama, tapi harus lintas sektor. Dan terakhir, kalau Bang Hotman ingin berhaji, saya antar tahun depan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu apa tuh? Apakah benar bahwa dalam waktu dekat kewenangan untuk ngurusin haji itu pindah dari Kementerian Agama? Presiden Prabowo sudah menerbitkan Kepres dan sudah ada BP Haji, makanya pimpinan DPR sudah sepakat bahwa pasca musim haji itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi mulai sekarang siapa yang berwenang? Hari ini masih Kementerian Agama dan diprediksi karena sudah ada Kepresnya tahun depan itu sudah beralih ke Tahun depan akan berpindah kewenangannya dari Kementerian Agama ya ke Badan Haji. Oke, yang di bawah Pak Simanjuntak. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Semoga warga Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji pulang ke Indonesia dengan selamat dan apalagi ya? Sehat, mabrur. Menjadi haji mabrur. Dan mudah-mudahan saran banyak orang kepada Hotman kapan login, mudah-mudahan mulai kepikirkan dari sekarang. Ya, demikianlah akhir dari acara kita ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Oke, saya silakan Pak ke depan, Pak. Ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.